Hai Cosmo Babes, aku Mika Angelo. Aku baru aja selesai photoshoot bersama Cosmo Indonesia. Dan sekarang akan ada interview di mana aku akan menjawab beberapa pertanyaan, jadi stay tune. Album Amateur yang pasti berarti sangat banyak buat aku karena selain ini menjadi album pertama aku sebagai solois, cuma setiap lagu di dalamnya tuh lagu-lagu yang perlu aku tulis, bisa dibilang untuk aku sendiri. Jadi memang album yang berisi kisah-kisah yang sangat personal dan juga mungkin perspektif yang emang asli gitu, kayaknya bagaimana seorang Mika yang berumur 22 sampai 23 melihat dunia, itu semuanya tertulis di album Amateur gitu. Jadi yang pasti albumnya sangat, kalau buat aku pribadi sangat monumental gitu, dan sesuatu yang bakal ya mungkin ingat terus seumur hidup sih. Jadi yang pasti itu step yang besar mungkin buat aku juga sebagai musisi sekarang, karena selama beberapa tahun kemarin dengan format band aku merasa gak berani gitu untuk maju sebagai solois. Cuma mungkin di album Amateur ini jadi banyak banget hal-hal baru yang aku berani akhirnya coba, dan juga jadi belajar banyak sih dengan proses menulis lagu di dalam album Amateur. Yang pasti setiap lagunya adalah favorit aku ketika aku nulis lagu itu, ataupun pas lagi rekaman pasti lagu itu otomatis jadi favorit aku. Mungkin kalau untuk sekarang karena mungkin baru selesai konser, jadi keingetnya experience itu, tapi tetap antara dua lagu sih. Antara Middle Ground atau Fairy Tale. Middle Ground, refnya tuh, just say you want me, say that you need me, and I'll go in a hurry. I am here, I'm sorry. Just say you love me and I'll say I know. Mama, you don't have to worry. I am here, I'm sorry. Untuk perbedaannya banyak banget. Cuma mungkin yang paling berasa adalah orang biasanya ngomongnya dengan bahasa kayak energi gitu. Gak ada yang bisa ngalahin energi ketika di panggung dan ketemu semua penonton yang emang hadir di situ untuk celebrate musiknya gitu. Dan itu yang sekarang pasti setiap musisi yang pernah merasakan manggung kayak gitu pasti sekarang lagi kangen banget hal itu. Dan aku pun juga gak beda. Cuma mungkin kalau untuk kemarin aku bikin konser Amateur Stage 1, ada sedikit hal yang aneh karena aku belum pernah tampil offline sebagai Mika Angelo the soloist gitu. Jadi justru experience pertama yang aku rasain adalah manggung secara online gitu. Dan kalau jadi aku sih seneng karena kalau mau lihat sisi baiknya dari segi online, banyak banget hal seru yang nggak bisa ditampilin kalau kita manggung secara langsung gitu. Banyak banget mungkin konsep lighting, LED ataupun permainan kamera itu yang nggak bisa direplicate lah kalau semuanya tampil secara live gitu. Jadi berbeda banget. Yang pasti yang paling dikangenin energi dan ketemu tatap muka bersama semua yang datang. Tapi ya sih, dua hal yang sangat berbeda, sama-sama seru. Mungkin lebih awal dari yang aku bisa inget kali ya. Karena pertama kali dikenalin sama musik, aku pertama kali dilesin musik tuh SD. Kelas 1 mungkin. Dan juga aku punya dua kakak yang udah dilesin duluan, jadi kita semua bisa dibilang gak jauh lah dengan instrumen musik gitu. Jadi yang pasti mulainya awal, tapi aku inget banget satu hal yang bikin aku gak bisa jauh dari musik itu ketika pertama kali nulis lagu sendiri. Dan itu tuh kelas 5 SD. Itu ketika benar-benar nyoba untuk nulis lagu sendiri, nyanyiin sendiri gitu. Dan kayaknya itu hal yang bikin aku sampai sekarang tetap main musik sih. Kayak hal lucu juga gitu, punya sesuatu untuk ditulis, nyanyiin. Dan mungkin dengan itu jadi gak mesti harus banyak ngomong gitu kali ya. Kayak musik jadi
satu bahasa juga yang sampai sekarang aku kadang-kadang suka bilang lebih lancar berbahasa musik daripada bahasa Indonesia pun gitu. Jadi ya itu sih awal-awalnya. Lost-nya Michael Bublé itu pertama aku nyanyiin tuh kayak di pensi sekolah gitu, terus aku diikutin cuma iseng-iseng aja nyanyi satu lagu gitu, terus jadi itu sih yang pertama kali kayak di publik banget. Beda banget sih kalau selama ini, dan itu yang aku suka justru karena gara-gara tim yang mengerjakan aku sebagai soloist dan juga tim yang aku sebagai The Overtunes itu dua tim yang sangat berbeda banget. Dan juga The Overtunes mungkin apa ya, berasa lebih rame dan kayak kita udah menjalankan ini selama bertahun-tahun gitu. Sedangkan untuk yang kayak aku sebagai solo, timnya juga berisi orang-orang yang baru melakukan ini untuk pertama kalinya gitu kan ya. Jadi seru sih, dapet mungkin kayak best of both worlds gitu kali ya. Satu tim yang lebih experience, satu lagi yang masih fresh untuk mencari tahu segala hal dari perspektif yang beda. Cuma mungkin gara-gara itu lagi sih, gara-gara pandemi, yang seharusnya paling berasa beda menurut aku adalah ketika manggung. Ataupun kayak aku sampai sekarang belum kebayang kalau aku manggung solo, semisal kayak diundang pensi atau apa gitu, perjalanan ke venue lah, nunggu di backstage gitu tuh pasti rasanya sejujurnya itu yang paling aku takutin sih. Kayak mungkin berasa banget lebih lonely gitu ketika harus touring sendirian. Jadi untungnya sampai sekarang belum pernah harus ke situ gitu, cuma sooner or later sih bakal terjadi. Ada dua yang sekarang kepikiran. Ada satu yang dikasih tahu sama seniorku pas aku masih awal banget dulu ikut X Factor, itu aku umur 15. Kalau sekarang aku ngeliat anak umur 15, aku ngeliatnya kayak orang masih lugu banget kan. Jadi dulu aku kayak gitu. Dan dulu dikasih tahu nasehatnya sama sesama kontestan gitu yang udah jauh lebih experience, dan dia bilang kalau kamu mau bermusik secara idealis atau mau fight untuk apa yang kamu suka, harus siap untuk struggle terus gitu. Itu yang dia bilang. Dan lucunya dulu aku inget banget setuju dan gak setuju gitu. Gara-gara nggak tahu, menurut aku dulu banyak juga orang yang ngomong soal idealisme tuh harus kayak jauh gitu sama mainstream ataupun kayak harus jadi struggling artist gitu. Padahal dulu aku nggak setuju sama itu, tapi aku ngerti kayak sentimennya apa. Terus satu lagi yang baru akhir-akhir ini sih, sebelum rilis album, dapat nasihat dari Gerald Situmorang, gitaris. Dia bilang rilis apapun yang penting lu dulu yang suka sebelum mikirin orang lain suka apa enggak gitu. Mungkin itu hal yang aku udah tahu sebelumnya, tapi untuk ngedenger itu dari yang lebih experience, rasanya lebih jadi kayak dapat validasi lah tentang opini itu gitu. Ya itu juga aku terapkan. Mungkin pingin banget bisa nyanyi bareng The Cinnamons, gara-gara kayak itu early influence banget lah, kayak cara aku nulis dan cara arrange musik gitu-gitu. Jadi itu salah satu yang personal goal gitulah, pingin collab bareng mereka. Apa ya, mungkin banyak sih yang udah secara gak sadar gitu ya aku pelajarin. Cuma mungkin kalau yang akhir-akhir ini aku baru sadar adalah akhir-akhirnya di dunia ini setiap orang itu sendiri-sendiri, dalam arti semua orang punya challenge masing-masing dan juga punya ketakutan masing-masing dan juga punya talent yang emang mereka doang yang punya gitu. Itu aku baru pelajarin akhir-akhir ini, karena dulu mungkin aku lebih sering minder kali ya. Ini juga mungkin efek dari mulai di industri sangat muda, jadi otomatis ngelihat ke siapapun tuh ngerasa minder terus dan kayak orang baru terus gitu. Nah, kan akhir-akhir ini baru ngerasa lah kalau ternyata orang yang aku anggap sangat jago pun gitu ternyata punya struggle yang mereka masing-masing gitu. Dan gak tau kenapa aku dapetin itu kayak satu hal yang sangat comforting sih, karena jadi ngerasa kita semua tuh sebetulnya sama aja dan gak ada yang tahu
cara paling bener untuk hidup gitu. Mungkin itu yang aku lagi kerasa banget sekarang. Ada beberapa sih kalau udah ternyata aku pikirin. Satu mungkin pingin bikin short movie dari lagu yang ku tulis. Jadi bener-bener visualnya yang terinspirasi oleh musiknya. Terus juga mungkin pingin juga bikin semacam art installation, mainin lighting. Itu aku lagi terkagum-kagum banget sekarang dengan lighting. Itu terus yang pasti konser, mungkin amateur stage 2 yang offline. Terus juga pingin bikin konser virtual untuk Overtunes yang audionya binaural gitu, jadi yang orang harus pakai headphone terus berasa ada di ruangan yang sama. Aku juga pingin banget pull off, semoga bisa kejadian. Itu aja sih kalau untuk sekarang. Jazz gunung kali, itu yang bener-bener stage manggung jazz di Gunung Bromo. Dulu pernah sih manggung sekali di situ, cuma masih terlalu muda lah, terlalu naif untuk manggung situ gitu, kayak aku ngerasa belum pantas untuk membawa show di situ. Sedangkan sekarang mungkin udah jauh lebih pede dan pingin lah manggung di situ lagi, kayak seru pemandangannya. Perbedaan itu lagi sih ya, kayaknya setiap orang yang dulunya tuh lebih ketemu siapapun tuh berasa kayak rutinitas gitu, kayaknya aku pergi kemana-mana pun juga kadang-kadang berasa lah kayak formalitas, orang harus baik ke siapa gitu-gitu gara-gara emang pekerjaannya menuntut gitu. Kalau sekarang mungkin gara-gara kita lebih jarang untuk saling ketemu itu, jadinya setiap interaction tuh buat aku lebih kerasa lebih tulus aja gitu. Kayaknya orang kalau pingin nanyain kabar tuh mereka beneran supaya pingin nanyain kabar kita gitu, yang bener-bener pedulinya tuh jadi kelihatan real gitu kali ya. Terus juga mungkin yang aku suka banget adalah deket sama keluarganya itu sih. Kayaknya setiap orang jadi lebih kenal banget dan ada waktu untuk bercerita gitu, mungkin awalnya nggak ada. Um, 2021 pasti sih bakal ada satu album solo dan bakal ada satu album Overtunes juga. Itu kayaknya dua main projectnya. Cuma selain itu mungkin itu tadi sih yang kayak aku pinginin, mungkin kayak bikin art installation gitu-gitu tuh lagi pingin banget. Dan juga semoga ada banyak project untuk produce musisi lain juga. Selalu pingin bilang kalau mau jadi musisi, utamain dulu musiknya dan juga apa yang pingin disampaikan lewat musik, dibanding mungkin sisi ketenarannya ataupun attention yang didapat menjadi seorang musisi gitu. Kayaknya semakin kesini, gara-gara semakin banyak kayak instant idols, walaupun mungkin aku dulu salah satunya gitu yang lebih cepat gitu dapat attentionnya. Cuma itu bukan sesuatu yang sustainable gitu, bakal cepet jenuh. Dan apa ya, kalau udah masuk di industrinya nggak semuanya tuh seindah dongeng gitu sih. Kayaknya bakal ada waktunya jenuh, bakal ada waktunya harus belajar terus sendiri gitu. Dan yang dibutuhin untuk bisa terus maju dan improve musiknya adalah untuk make sure emang kita yang butuh musik gitu, kita yang butuh untuk menulis, dan kita yang butuh punya medium untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan gitu. Jadi mungkin kalau saran aku lebih gitu sih, kayak fokus aja ke apa yang ingin disampaikan dan fokus dengan cara mainnya gitu, dibanding tadi itu apa yang kita dapat dari musiknya gitu. Oke, Cosmo Babes, aku Mika Angelo dan aku tadi baru aja menjawab beberapa pertanyaan dari Cosmo. Semoga kalian suka dengan jawabanku dan semoga
bisa berguna untuk kalian semua yang nonton. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke YouTube-nya Cosmo Indonesia. See you!